Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war rasul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, terutama kepada secara umum bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang besar seperti banyak yang telah dikemikan menjadi bangsa yang besar. Amin, Allahumma amin. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin berbicara tentang perkembangan politik ataupun perkembangan demokrasi yang berapa bulan, yang 2 bulan ini sudah menjadi kasak-kusuk. Yang menjadi isu sentral adalah cawe-cawe tentang capres, cawapres, dan cawe-cawe tentang Idul Fitri. Kemarin ada sebuah stasiun televisi membuat hal itu. Tetapi saya sebagai rakyat biasa adalah hanya sebagai rakyat biasa non politis adalah saya ingin aja menyoroti tentang banyak hal, tentang soal demokrasi yang banyak disorot oleh para pengamat ataupun politisi itu sendiri. Sebenarnya kalau bicara demokrasi di Indonesia itu katanya memang sangat sangat maju, bahwa kita sudah sejajar dengan demokrasi yang sudah mapan gitu kan. Tapi yang mau saya soroti adalah kemajuan demokrasi di Indonesia itu adalah masih bersifat euforia, dan karakternya pun kemajuan demokrasi itu adalah bersifat finansial. Artinya kemajuan demokrasi finansial itu adalah siapapun yang tidak kurang finansialnya, maka demokrasinya tidak akan berjalan, seolah-olah seperti itu. Saya membuat standar seperti apa yang pernah terjadi di Iran. Misalnya Ahmadinejad ketika berkampanye hanya modal, saya tidak punya apa-apa gitu kan, tidak punya finansial, tapi saya punya ilmu dan punya keberanian. Itu modal Ahmadinejad, dan keberanian itulah saya juga ingat dalam Idatun Nasiin adalah kepemudaan dan kepemimpinan adalah as-suja, itu adalah modal utama. Maka itulah yang diterapkan oleh Ahmadinejad sehingga dia tidak punya modal tapi sampai menjadi presiden 2 kali. Sebaliknya di Indonesia memang sama, presiden seperti yang banyak yang sudah 2 kali menjadi presiden. Nah, Jokowi juga termasuk yang 2 kali. Tetapi keduanya itu adalah masih bersifat semua demokrasi semua. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa demokrasi kita masih bergerak pada demokrasi finansial, dan karakternya pun itu adalah masih menjadi politik belah bambu. Yang satunya nyinyir kepada yang lain dan yang lain menyinyir kepada yang lawannya. Kan hanya itu. Nah, beda dengan demokrasi yang maju, ya misalnya kalau misalnya kita punya standar di negara-negara yang maju, saya selalu ingat ketika kemarin itu ada belum penentuan di KPU sudah ada koalisi perubahan dan lain sebagainya. Saya juga heran juga, dan termasuk juga yang bangga. Tetapi setelah dipikir-pikir, itu perubahan apa yang ingin dicapai tentang koalisi yang yang memulai itu adalah perubahan itu. Itu yang menurut saya yang sangat beda dengan demokrasi di luar. Misalnya kalau di Indonesia itu demokrasi perubahan, apa yang mau diberubah itu belum ada, dan itu tidak ada sama sekali dalam misalnya dalam ketika mau kampanye kemana-mana itu tidak ada, hanya bercerita tentang ya modal pengalaman, kerja dan lain sebagainya. Nah, kita melihat kepada demokrasi ini yang pernah dialami oleh Presiden Amerika Barack Obama adalah we are change, kami adalah perubahan.
perubahan itu dia ditransformasikan, diwujudkan kepada bagaimana Obama piawainya meminit tentang pajak di Amerika itu untuk mendongkrak ekonomi, dan itu berhasil sehingga dia adalah ini. Nah, inilah yang dimaksud perubahan. Nah, di kita apa yang mau berubah itu belum ada. Nah, ini yang mungkin perbedaannya perkembangan demokrasi kita dan di luar yang sudah maju. Kemudian kita kembali kepada persoalan demokrasi. Pada dasarnya saya ingat kepada salah satu ketua partai itu, karena katanya pernah saya baca tulisannya, dia pernah pidato di Aljazair bahwa demokrasi di Indonesia atau bangsa Indonesia itu punya potensi adalah demokrasi yang terbaik di seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena begini, demokrasi itu kan pertama adalah kemanusiaan kalau kata Gus Dur, dan demokrasi itu adalah sebuah tanggung jawab. Demokrasi itu kan adalah kemanusiaan, adalah tanggung jawab, maka modal-modal kita yang ditanamkan adalah ini adalah di Indonesia itu sangat punya modal kita. Misalnya kalau kita bicara demokrasi membangun demokrasi di Indonesia dengan relasi Pancasila itu adalah sangat pas. Misalnya di dalam perjalanan demokrasi itu kan ada misalnya kesejahteraan, kemudian perwakilan atau musyawarah yang diwakili oleh rakyat itu juga Indonesia ada. Kemudian adalah agama. 3 pilar itu sebenarnya di model Indonesia, beda dengan di Barat. Misalnya di Amerika itu maju seperti apapun, kesejahteraan oke, dan sudah sudah dibangun oleh kesejahteraan oke. Sudah terbentuk kesejahteraan. Musyawarahnya adalah perwakilannya adalah benar. Itu di Amerika sudah berjalan. Tetapi di Amerika itu tidak seperti Indonesia yang namanya spiritualitas atau ketuhanan. Karena di Amerika itu agama dan negara itu terpisah. Kalau di Indonesia itu bukan negara agama, ya tapi bukan negara sekuler, tetapi pemerintah Indonesia itu selalu mengayomi setiap agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Itulah bedanya itu. Tapi bahwa di Indonesia itu masih jauh perjalanannya, karena yang pokok sentral seperti yang tercantum dalam pembukaan tujuan kemerdekaan adalah kesejahteraan, adil dan makmur, itulah yang selalu di Indonesia itu yang masih belum tercapai. Dan anehnya kita harus sadar bahwa ketidaktercapaian keadilan sosial di Indonesia itu sekarang sudah mulai terbuka. Kenapa? Karena bangsa kita itu adalah ternyata bangsa yang korup. Tapi sisi lain bagaimana orang-orang itu kelompok-kelompok teriak syariat. Itu juga, tapi sisi lain ya itulah menjadi bangsa yang sangat korup. Bahkan saya pernah bicara itu, ya pernah ditegur oleh sesepuh ulama di DKI Jakarta bahwa kita bertanggung jawab kepada persoalan-persoalan kebangsaan ini sebagai umat Islam. Kenapa? Umat Islam di Indonesia itu sudah dibekali oleh oleh perkembangan kebangsaan itu, ya misalnya sarana spiritualitas, sarana membangun kemanusiaan, membangun akhlak, intoleransi dan lain sebagainya. Misalnya tentang masjid atau rumah Allah. Bayangin di Indonesia itu adalah terbesar seluruh Indonesia. Banyaknya masjid dan musola. Ratusan ribu masjid dan musola. Tetapi itu yang anehnya bahwa banyaknya masjid di Indonesia itu tidak bergeser sesenti pun dari akhlaknya bangsa kita. Buktinya apa? Ya karena memang demokrasi korupsi itu dianggap biasa. Gitu kan. Kalau di tataran masyarakat awam itu sampai saat ini masih ada kotak amal itu yang hilang. Hanya di Indonesia barangkali yang kotak amal sarana untuk ibadahnya aja hilang.
Ina juga, nah disitulah. Lalu bagaimana memaknai memakmurkan masjid? Saya tidak bisa meneruskan hal itu karena saya cuman ingin bicara tentang persoalan perkembangan demokrasi di Indonesia yang memang masih berjalan dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Demokrasi sudah bagus, sudah sangat berkembang, tapi perkembangannya itu bergerak pada persoalan demokrasi finansial. Mau nyalon presiden, mau nyalon apa saja, kita masih sangat tergantung kepada ini. Pada sisi lain mental korup itu adalah ini. Nah disinilah bagaimana kita mencari mendidik bangsa ini, karena ya memang sama pejabatnya yang ingin menjadi melintir kekuasaan. Kalau tidak modal agama adalah modal finansial. Yang suatu kelompok adalah modal ayat untuk mengembangkan demokrasi, mendidik secara politik kepada umat, kepada bangsanya adalah ada yang jual karena ayat, ada jual agama. Nah, itu kan itu. Sementara yang paling prinsip itu adalah yang misalnya intoleransi itu adalah masih sering terusik. Ya mungkin saya subjektif atau tidak, tetapi saya kebetulan adalah orang Nahdlatul Ulama yang dari kecil yang memang ini, bahkan ada anekdot, saya itu adalah lahir di Madura, agamanya NU, nabinya Gus Dur. Walaupun saya juga banyak dimarahin orang gitu kan seperti itu. Tapi ya saya secara utuh di NU itu sangat ini. Dan kebetulan memang hanya NU lah yang menjadi pengayom utama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Itu sudah diakui oleh banyak orang gitu ya. Bahkan banyak negara yang sudah kagum terhadap itu. Itulah yang mungkin bisa kita pelajari itu kan. Nah kembali kepada perkembangan demokrasi ini, ya misalnya sekarang tentang cawapres sampai saat ini adalah bukan persoalan program, tetapi mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya sambil mencari modal finansial. Artinya masih bukan program yang ditawarkan kepada kita, kepada bangsa ini. Dan juga masyarakatnya juga tidak terdidik secara politik ya. Karena ya misalnya ketika masyarakat itu diajak ada calon wakil rakyat di tingkat pusat atau di tingkat DPRD dan lain sebagainya, itu masyarakat akan bertanya, disuruh ngumpul, itu ada amplopnya enggak? Kalau di istilah di Nahdlatul Ulama itu ada sayunnya enggak? Itu kan gitu. Nah itu jadi bukan orang mungkin mikirkan ini yang menjadi wakil saya orang yang waro, orang yang lurus, orang yang pinter, orang yang itu, tidak begitu. Tetapi yang ditanyain pertama adalah ada sayun enggak ada. Itu yang menjadi catatan barangkali perkembangan demokrasi di Indonesia itu adalah yang masih harus dibangun dengan baik. Padahal ya kembali tadi spiritualitas masjid taklim di mana-mana, itu kajian-kajian keislaman di mana-mana, ya tapi ya masih begitu. Nggak tahu dironggah apanya itu. Kalau bahasa Ebit GAD itu bangsa kita ini sekian banyak majlis taklim itu, tetapi masih dironggah apa? Kok korup masih seperti itu, masih dianggap biasa. Kalau dulu ada istilah waskap waskat, pengawasan melekat itu waktu zaman Orde Baru itu kan, karena orang itu tidak, bangsa kita mungkin nggak lupa terhadap pengawasan malaikat sehingga korupsi itu dianggap biasa. Itu coba kita sadar bahwa di situ adalah setiap gerak-gerik kita itu adalah waskat adalah pengawasan malaikat, dan tidak akan pernah malaikat itu adalah mensalah catat. Sekecil apapun itu kelakuan kita adalah amal kita, amal baik maupun buruk itu akan dicatat oleh malaikat, tidak akan pernah terlewatkan itu. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengendahkan hukumnya, artinya korupsi dianggap biasa, itu sudah diperingatkan. Ya misalnya kita setiap hari Kamis kelompok yasinan di mana-mana, tapi tidak pernah tidak tersentuh misalnya
Di dalam surat Yasin itu kan ada al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa nanti pada suatu hari itu di yaumil mahsyar perilaku manusia, dosa-dosa manusia, amal-amal baik manusia itu akan diberikan oleh Allah. Dan itu tidak akan bisa melihat, tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena mulut mereka itu dikunci, tapi kakinya yang nanti menjadi saksi. Nah kalau itu ingat, insya Allah korupsi barangkali ini. Nah soal korupsi ini mau dimulai dari mana? Bahwa ada yang mendukung Bohir, ada yang juga sekaligus membenci Bohir. Artinya orang-orang yang selama ini yang secara politik turut membiayai perjalanan politik ke Indonesia. Itu juga menjadi persoalan juga. Karena masih banyak yang pro, banyak yang butuh terhadap Bohir itu kan. Sementara itu kan kacaunya bangsa Indonesia itu mulai dari Orde Baru itu adalah misalnya itu ya etnis-etnis tertentu yang memang banyak menilep uang negara. Dan seperti itu ada kasus BLBI, ada kasus Senturi, ada kasus ini semua itu juga itu. Dan itu tidak semua di semua hal ini. Kalau istilah Mahfud MD itu sekarang korupsi itu juga sudah di semua hal ini. Kalau dulu kan di jajaran orang-orang tertentu di dekat Pak Harto dan lain sebagainya, sekarang dimulai dari itu bahkan di lurah, di camat, semua sampai ke atas itu sampai itu. Bayangin itu kalau ada wali kota dan bupati itu sekarang sudah lebih dari 50 yang tersangka itu adalah kita harus kita sadar semua. Ya bagaimana membangun demokrasi sebagai tunggak itu kan untuk menjadi bangsa yang baik adalah dibangun demokrasi. Sementara demokrasi kita adalah masih bergerak dalam finansial. Bahkan kita juga punya dasar negara yang tidak menafikan agama. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan nilai-nilai agama itu sendiri? Karena kita sudah punya nilai keagamaan yang bisa didikan di ini. Nah ini yang juga barangkali semua kita harus prihatin. Dari mana kita ini juga masyarakat kita didik tentang demokrasi itu penting, tentang kemanusiaan itu penting, tentang tanggung jawab itu penting, dalam bangsa bernegara itu penting. Tapi pada sisi lain ya kita sadar bahwa perpecahan juga kemarin sudah diambang pintu itu ya tentang ini kan. Padahal kita sudah sepakat menjadi bangsa yang misalkan ghalido, artinya lahirnya Pancasila, lahirnya dihapusnya Piagam Jakarta itu adalah atas misalkan ghalido, kesepakatan setelah melalui perjalanan yang sangat ini. Tetapi di situ kadang-kadang bagi kelompok-kelompok tertentu masih dijadikan modal untuk menjadikan perpecahan untuk mencapai kekuasaan. Nah kekuasaan yang melalui demokrasi seperti itu kita harus mulai membangun. Itu barangkali ini. Kenapa saya bicara seperti itu? Ya saya bukan siapa-siapa dan siapa-siapanya hanya rakyat biasa. Tetapi paling tidak ini adalah pilpres. Bagaimana mendidik bangsa. Ini mendidik saudara-saudara kita terutama pemilih milenial itu sekarang jangan ikut-ikutan. Ada yang ikut karena terprovokasi nilai agama, walaupun itu nilai agamanya semua. Ada nilai provokasi yang seperti yang dibangun tadi bahwa terprovokasi adalah masih nanya tentang amplop lah istilahnya ketika kita berbicara tentang politik dan lain sebagainya. Kenapa? Kita sampai kapan kita melihat bahwa membangun kebangsaan ini melalui kejujuran, melalui demokrasi yang kejujuran, spiritualitas, juga akhlak. Kenapa tidak seperti itu? Nah inilah yang harus demokrasi kita harus dibangun. Bagaimana membangun demokrasi kita yang sudah sedikit kebablasan itu dengan membangun demokrasi dengan narasi Pancasila itu. Ya, dengan
bukan narasi itu kan, semacam apa ya, patokan demokrasi Pancasila. Karena di Barat itu ya juga membangun demokrasi juga, tetapi tidak demokrasi, tidak punya Pancasila. Dan Pancasila itu yang Pancasila itu yang bisa mengayomi ini apa, dan itu terbukti bahwa alhamdulillah bahwa misalnya ketika di Asia Tenggara terutama Timur Tengah itu banyak perpecahan dengan dipersoalkan disebabkan oleh agama, Indonesia masih bisa teratasi karena memang apa bisa para ulama ustadz di Indonesia itu masih ada yang make pesan-pesan Nahdlatul Ulama, yaitu tasammuh, tawassut, i'tidal. Kita harus mengedepankan toleransi. Sebatas itu tidak menyangkut tauhid kita. Kita harus tawassut, ya tengah-tengah, tidak ekstrim ya juga tidak melembek. Yaitu itu pesan-pesan dari itu. Itu yang mungkin Indonesia keunggulannya. Kemudian kita juga i'tidal, ya tengah-tengah. Ya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ya lunak. Itu yang barangkali harus terus dibangun. Ketika itu misalnya dibangun demokrasi kita melalui relasi Pancasila tadi yang sesuai dengan nilai agama, kebudayaan dan karakter kemanusiaan, itu adalah insya Allah bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Maka ya apa ya, saya dan kawan-kawan ingin ingin mengadakan pekan politik yang menghadirkan beberapa tokoh politik itu nanti bicara tentang perkembangan demokrasi dan membangun bangsa ini. Karena ada yang banyak bermimpi bahwa nanti tahun 30 sekian itu adalah Indonesia akan menjadi 5 besar. Bahwa ada yang berpikir begini adalah bangsa kita adalah insya Allah menjadi bangsa yang besar tahun sekian, itu sudah banyak yang bermimpi seperti itu. Tetapi ini mau dimulai dari mana? Itulah yang menjadi dasar saya dan kawan-kawan untuk ingin menjadikan pekan politik itu kan, menjaring pemikiran-pemikiran dari partai, tokoh ketua-ketua orang-orang partai, menjaring dari tokoh dari yang ahli. Juga tidak kalah pentingnya adalah menjadi ulama, menjaring dari ulama, sharing dari ulama yang punya kemampuan untuk bicara tentang kebangsaan dan demokrasi tentang diri. Dan secara kebetulan sekarang itu yang namanya kitab Irsyadus Syari karangannya Hadrati Hasyim Asy'ari Pendotunatul Ulama yang merupakan kumpulan 19 kitab itu sudah banyak dibaca oleh partai politik. Bahkan tidak hanya itu, PAN, partai Amanat Nasional itu sudah menjadi diada-adigium bahwa PAN itu adalah partai anak Nahdien sampai seperti itu. Kenapa? Karena PAN itu kalau ada rapat memulai dengan Jalal Waton yang menjadi lagu kebanggaan Nahdlatul Ulama. Itu ini adalah memang menemukan sebuah arah kebenaran pada waktu itu, barangkali seperti itu. Sekali lagi bahwa saya dan kawan-kawan ingin mengadakan pekan politik itu ini. Dan saya mohon maaf saja, bukan saya ta'assub, bukan saya tapi saya juga cukup kenal dari dulu, mulai Gus Dur itu diturunkan sudah kenal dengan Gus Nuril. Dan Gus Nuril itu adalah sepak terjangnya, memang dia adalah kiai juga aktivis juga. Tetapi yang saya senang karena beliau itu tidak berpartai, sehingga beliau tidak adalah konsisten, bahwa beliau tidak punya terah subjektif tapi objektif. Siapapun yang memang itu punya etikat mampu membuat bangsa ini, beliau dukung seperti itu. Maka saya banyak konsultasi dengan sahabat guru saya, dia juga partner saya adalah Kiai Dr. Kiai Haji Nuril Arifin Husain. Itu adalah nanti akan dijadikan sebuah wadah di pondoknya atau itu nanti juga akan kerjasama seperti itu. Saya kira itu apa yang saya sampaikan untuk
menjelang perhelatan Pekan Politik Kebangsaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.